Kita masing di dalam seri menghadapi ketidakberdayaan dan kelemahan manusia. Ini bagian kedua, kita ambil dari Yesaya 40 ya. Dan sebagai biasa kita ulang review dikit bahwa kerapuhan manusia ataupun juga kelemahan manusia itu ada 4 macam menurut Yesaya 40 ya. Ini minggu lalu. Satu, manusia itu secara fisik juga rapuh, bisa sakit, akhirnya kita tadi tua, terus kemudian kerapuhan mental, ya, jiwa kita. Nggak ada yang bisa kita katakan, oh kita udah jiwa kita hebat, kebal, nggak ada. Kemudian ada lagi yang tidak disadarin, ya, ketidaksadaran kita pada suatu kerapuhan yang disebut eksistensi realitas. Eksistensi itu apa yang kita anggap nyata, eksis, nyata, ada gitu ya. Dan ternyata ini adalah kelemahan, kerapuhan kita. Kenapa? Karena kita lebih melihat realitas dunia. Ya, lebih melihat realitas dunia daripada melihat realitas surgawi gitu ya. Jadi ini kerapuhan buat keadaan kita. Karena ketika kita lebih melihat realitas surgawi, maka udah kita bisa tenang. Nggak akan gampang rapuh ya. Kemudian kerapuhan yang keempat adalah kerapuhan disebut fear-based faith. Jadi iman kita digerakin oleh ketakutan, bukan digerakkan oleh kasih Allah. Ini masih terjadi pada orang-orang percaya. Nah, inilah yang membuat juga banyak gereja tidak berfungsi maksimal. Karena mereka selalu menganggap mereka nggak layak. Padahal oleh kasih Allah, kita itu dilayakkan. Kita dikuduskan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim diri dia layak. Tidak ada satu manusia pun bisa menyombongkan diri. Wah, ini karena saya. Nggak ada. Semua yang bisa kita lakukan, kita terima adalah karena kasih Allah. Kita tahu itu, tetapi kadang di dalam kehidupan, ya, kita mengharapkan sesuatu itu bukan berdasarkan kasih, tetapi berdasarkan kelayakan kita, kemampuan kita. Ya, bukan arti kita nggak harus melakukan yang baik, tetapi ini membuat kita tidak efektif, kuasa Allah tidak efektif dalam kehidupan kita. Ya. Ini ada 4. Ya. Nanti kalau yang kedua udah ketahui lah, tapi yang kedua inilah yang harus kita semakin ketahui ya di dalam persekutuan kita, PA kita belajar untuk 2 hal ini lebih difokuskan. Nah, remedinya Tuhan bukan hanya kasih tahu kerapuhan manusia, tetapi juga remedinya, obatnya. Ya, obatnya adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu obatnya. Ya. Kemudian di firman Tuhan juga lah kita bisa melihat bahwa segala yang Tuhan lakukan membuat kita berarti posisi. Kalau Anda tahu VIP itu ya, VIP, kita jadi orang-orang yang VIP itu karena value, nilai kita berharga. Berharga bukan karena Anda dan saya itu hebat, bukan. Karena Tuhan yang menetapkan Anda berharga. Itu VIP, identitas Anda anak Allah loh gitu, karena kasih Allah. P, purpose, tujuan gitu. Anda tuh punya tujuan karena Tuhan mengasihi Anda nggak pernah sendiri. Tujuannya di mana? Ada di firman, semua di firman. Jadi disinilah bahwa kita harus mulai melihat firman. Ketika kita semakin mengenal firman, maka kelemahan ini akan mulai tereliminasi. Ya. Nah, kemudian kita harus tahu, ini dia menurut Yesaya 40 ayat 1-5, minggu lalu kita belajar, ya, bagaimana aplikasinya. Bagaimana ketika kita mengalami kecemasan, bagaimana kita ketika mengalami padang gurun, keletihan hidup, kelesuan hidup, ya, bagaimana aplikasinya apa sih harus lakukan gitu ya. Kalau kecemasan, mulai dengerin suara firman yang menghibur, bukan yang menghakimin, pengampunan. Ketika padang gurun kehidupan, kita mulai terima informasi dari Tuhan, bukan dari dunia. Makin capek, bukan dari manusia. Lalu lihat keindahan Tuhan dan firman-Nya, lalu fokus pada keinginan yang baik, yang positif. Lalu kemudian kebanggaan kita bukan pada kemuliaan hidup dunia, tapi ya kepada kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan Anda
ada ini, sudah dikasih PDF-nya, Anda bisa baca, paling nggak ini supaya Anda bisa latihnya aplikatif, bukan dihafalkan, tapi dipraktekkan, ya, saudara-saudari, dipraktekkan sehingga ketika kita semakin biasa-biasa akhirnya udah terbiasa. Karena yang kita ubah pola pikir, bukannya knowledge. Knowledge pengetahuan Bapak Ibu mungkin sudah tahu, ya kita mungkin udah tahu, tetapi pikiran, pola pikir ini bukan knowledge. Harus kita tundukkan, harus kita latih. Oke? Nah, sekarang kita maju pada bagian yang kedua. Keteguhan firman Allah. Kita sudah kemarin fokus pada kerapuhan manusia, sekarang kita lihat pada keteguhan firman Allah. Di dalam Yesaya 40 ayat 30, itu sudah menyatakan kerapuhan manusia. Anak-anak muda, teruna-teruna, gitu ya. Tetapi setelah menyatukan kerapuhan manusia, maka di Yesaya 40 ayat 31, Tuhan memberikan solusinya. Di ayat 31, solusinya adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita nggak belajar seumpama Raja Wali dulu ya. Anda harus tahu nih ya, kenapa sih ketika saya seumpama Raja Wali, yang pertama disebut terbang dulu, lalu baru berlari, baru berjalan. Ini sebenarnya ada maknanya, saudara. Ketika Anda baru terima Yesus, merasa nggak? Anda seperti terbang. Mujizat gampang terjadi. Kayak kita terbang di atas awan. Tapi kemudian, ketika Anda cinta Yesus, Anda mulai melayani Tuhan. Kita kencang berlari. Tetapi yang terakhir, berjalan. Di dalam dimensi kerajaan surga, berjalan itulah yang lebih sulit. Berjalan adalah kehidupan sehari-hari. Gitu, ya. Kehidupan sehari-hari itu kayak kita berjalan satu. Ya, kalau pelayanan, kita harus kenceng, kayak berlari. Tapi kalau tuh baru terima Yesus, kayak terbang. Kita ngelihat sesuatunya, kok doa gampang ya. Semua diituin ya, semua dijawab ya. Nah, gitu, seolah-olah seperti itu. Tetapi berjalan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang kita butuhkan kekuatan baru. Tapi kita nggak lihat itu dulu, kita ngeliat dulu. Kata menanti-nantikan Tuhan ini, saudara-saudari, bahasa Ibraninya kafah. Kafah itu artinya woven, ditenun. Kayak ini nih ya, benang ditenun ataupun tali ditenun jadi tambang yang besar. Ini gambarnya, ini tambang, saudara-saudari. Tambang nggak pernah terdiri dari satu tambang, tetapi dari kumpulan tambang-tambang kecil-kecil lain. Dipilih menjadi satu. Itu menjadi satu kesatuan seperti tali. Bahasa Ibrani tali itu tikvah. Tikvah juga berarti harapan. Jadi hatikvah itu kan lagu nasional Israel adalah hatikvah, ya, harapanku gitu. Jadi itulah. Tapi kata tali pun harapan, tikvah juga. Jadi dengan kata lain Anda bisa ngelihat ya bahwa harapan kita datang ketika kita menjalin hubungan dengan Yahweh, gitu. Jadi ini hal-hal yang kadang-kadang tersembunyi, tetapi sebenarnya simple. Kalau kita mengerti, jadi gampang. Menantikan Tuhan itu kafah, karena orang sering nggak tahu menantikan Tuhan itu apa sih. Diam-diam aja, berdoa doang. Salah. Ya, Anda berdoa belum tentu menantikan Tuhan. Kadang kita berdoa cemas, kadang kita berdoa salah minta gitu. Nah, inilah kita mulai mempraktekkan apa sih tikvah supaya saya dapat kekuatan baru. Ternyata tikvah adalah kita dipilih menjadi satu dengan Allah dan membuat harapan kita datang hanya karena punya hubungan dengan Yahweh, dengan Allah. Nah, terus kemudian kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kata kekuatan baru ini, ya, kekuatan itu koah, saudara-saudara. Nah, barunya di sini kalaf. Ya. Nah, kalaf ini bukan berarti sebenarnya sesungguhnya baru bukannya karena Anda diperbaruin, tetapi Anda ditukar. Jadi kekuatan baru ini sebenarnya kekuatan karena pertukaran. Contohnya, salah satu contohnya ada di dalam Kejadian 35 ayat 2 ketika Yakub berkata kepada seisi rumahnya nih, jauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah kamu, tahirkan dirimu, dan tukarlah pakaianmu. Ganti total, gitu. Jadi tukar itu pergantian total, ya. Jadi kata kalah, ya, kalah
koah itu berarti kita ada pertukaran. Kita memberikan kelemahan, kerapuan kita. Ditukar dengan kekuatan, kesehatan Tuhan. Kita berikan sakit penyakit kita. Kita berikan kegagalan kita. Ditukar dengan keberhasilan Tuhan. Saudari, ini maknanya. Ini didapat otomatis ketika kita kafah, menantikan Tuhan. Nah, sekarang Anda sudah tahu. Kita tahu sekarang bagaimana sih prakteknya. Nah, ini ada beberapa hal tentang prakteknya. Tapi untuk praktek, kita juga ngelihat dari makna kafah. Kafah itu maknanya adalah tentang tali. Nah, aplikasinya menanti ataupun kafah ini ya, karena akar katanya adalah memilin, dipelintir, saudara-saudara. Ini dipilin nih, dipelintir gitu ya. Nah, dipilin ini terus berlangsung. Kata dipilin ini, kafah ini juga ada present continuous, artinya terus berlangsung, bukan sekali doang, terus. Anda ngelihat ya, ketika tali semakin dipilin, makin dipilin, semakin satu, semakin kokoh, semakin kuat. Ketika Anda kurang memilin, ya itu enggak. Tapi semakin dipilin, semakin kokoh, di satu kesatuan semakin kuat. Ya, jadi tujuan dipilin adalah ditegangkan, dikencengin, gitu, dikencengin. Ya, Anda mulai ngelihat tuh, dikencengin. Enak nggak dikencengin? Kadang nggak enak. Jadi ini memberikan gambaran tentang ada ketegangan. Ya, karena Anda nggak bisa pilin tali ketika talinya nggak ditarik kenceng. Kalau Anda ngelihat gambaran di YouTube, Anda cari cara bikin tali tradisional, itu ditarik dulu, dikencengin, dilurusin gitu, baru diputar gitu ya. Terus harus saya katakan di sini fokus yang intens. Intens itu terus. Intens itu terus menerus. Harus terus menerus, semakin nggak berhenti terus menerus, karena apalagi kalau makin panjang kita putar itu belum tentu langsung jadi satu, terus menerus. Terus kemudian ini harus aktif. Kalau satu talinya kendor, yang lain yang dua, walaupun yang dua kenceng, yang dua ini nggak akan bersatu dengan baik. Anda bayangkan kalau 3 tali misalkan, yang satu tali kendor nggak ditarik, yang dua ditarik, lah ini nggak akan bersatu dengan baik, nggak akan jadi kuat. Jadi inilah kesehatan yang aktif. Kita ngelihat, ini Anda udah punya gambaran. Apa maknanya ketegangan yang penuh harap? Ya, ketegangan artinya Anda harus tegang pikirannya, bukan. Gitu ya, ketegangan berharap itu ya, pasti Anda bayangkan tali kalau Anda tarik tegang itu dapat menahan lebih banyak beban. Benar, ya. Tapi kalau Anda biarkan kendor, Anda taruh sesuatu, ngedoyot, turun. Tapi kalau Anda tarik kenceng, lalu Anda taruh sesuatu, dia bisa menahan lebih. Saya katakan di sini, ini bukan ketegangan pikiran, tapi kita harus terus tegang atau fokus pada pengharapan dari Tuhan. Contoh, ini saya contoh aja gitu ya, karena sering sekali ini menjadi contoh yang umum dalam pergumulan finansial. Ya, cara kita kafah bukan diem nggak memikirkan persoalannya. Udah jangan dipikirin, serahin ke Tuhan. Bukan. Namun kita tetap melihat kita ini kafah bersatu bersama Tuhan sebagai satu kesatuan, sehingga kita mulai lihat cara pikir kita. Cara pikir nih ya, masalah saya juga dipikul sama Tuhan. Nah, kalau Anda tahu bahwa masalah kita sebagian besar dipikul sama Tuhan, kita semakin besar nggak mampu menghadapin tekanan. Semakin. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, aduh, aku nggak ada siapa-siapa, Anda dan saya semakin lemah. Anda sedang bukan kafah, Anda sedang memisahkan diri. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, Engkau selalu sama aku, masalah aku juga Engkau yang pikul. Nah, itu namanya kafah. Kafah itu ada di pola pikir, ya. Kemudian, juga ketika Anda kafah, Anda bukan hanya menahan kelemahan, tetapi Anda juga mulai tarik dari dia kekuatannya. Tuhan, Kau sumber hikmat. Ya, bagaimana nih Tuhan? Jadi kalau kita itu, nantilah Tuhan juga berkati. Bukan, Tuhan, aku masih ada kekurangan. Tuhan, berikan aku kekuatan menghadapi kekurangan ini. Gitu. Terus kemudian, nggak berhenti di situ. Tuhan, Kau sumber hikmat. Aku minta hikmat supaya aku bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan secara finansial.
minta. Karena apa? Anda satu, tarik itu kekuatan dari Tuhan. Kita kan dari Tuhan. Nah, ini latihannya. Lalu yang kedua adalah fokus yang intens. Fokus yang intens itu terus-menerus berkali-kali. Ya, Anda harus tahu bahwa kalau tali itu dipilih, diputar bukan sekali. Terus diputar berkali-kali. Semakin lama, tali itu akan semakin jadi satunya makin panjang. Gitu. Semakin panjang, semakin bisa berfungsi lebih banyak. Benar kan ya? Mau fungsi macam-macam. Anda mau pakai apapun. Kalau yang pendek doang, tali pendek sekali, gitu ya. Saya sudah berpilih, udah satu sama Tuhan. Tapi baru pendek sekali yang kita berikan dipikilin sama Tuhan. Ya, terbatas. Tapi kalau talinya panjang, fungsinya akan banyak. Ya. Nah, saya katakan begini, kenapa harus intens gitu ya? Nah, kenapa nggak bisa sekali doang kita dipilihin? Karena masalah itu jarang datang sendirian. Masalah tuh datang tuh bergerombol. Jangan heran deh gitu ya. Dan juga kedua, udah bergerombol nggak langsung beres. Datangnya bersamaan, selesainya nggak bersamaan. Yang satu duluan, ini yang paling berat masing. Yang berat datang lagi bawa teman-temannya. Kayak begitu saudari ya. Jadi sebab itu dalam setiap masalah yang sedang kita alami, jangan mau menyerah, tetap fokus pada janji Tuhan. Ini artinya kita terus menerus ya, berharap dengan masalah apa yang kita alamin. Contohnya lagi pergumulan finansial keluarga, sama kayak tadi. Apa bedanya tadi dengan fokus yang intens? Nah, ini saya katakan, masalah finansial itu bukan finansial aja yang akan Anda hadapin. Ketika Anda menghadapi kekurangan, akan timbul lagi masalah kekhawatiran. Lalu kekurangan, anak nih belum ini, ada kebutuhan ini, ada yang sakit lagi. Aduh, bagaimana nih? Terus ada kelelahan, keletihan, mental breakdown, cepat marah, cepat sedih, saudari. Benar? Itu masalah dan kawan-kawannya datang. Jadi nggak sendiri. Tapi apakah kita harus mulai, udah capek lagi. Tuhan, aku sendirian. Nah, gitu saudari. Tuhan tahu, oleh sebab itulah dia pakai kafah, dikasih unjuk tentang tali. Ya, Anda ketika masalah datang banyak, inilah siap. Ini artinya Anda kesempatan untuk dipilih berkali-kali. Artinya setiap proses, setiap masalah adalah kesempatan saya menjadi satu dengan Tuhan. Ya, dengan cara bagaimana? Setiap itu kita fokus pada kasih setia Tuhan aja. Masalah apa? Kasih setia Tuhan ada. Saya belum dapat hikmat untuk menyelesaikannya. Tapi ada kasih setia Tuhan, ada janji Tuhan, ada kebesaran Tuhan. Ya. Ketika kita fokus pada ini, ya fokus yang intens, terus-menerus, berkali-kali. Jangan fokus terus-menerus kepada masalah, fokus terus-menerus, intens pada kasih setia Tuhan, janji Tuhan, kebesaran Tuhan. Meskipun masalah terlihat makin berat dan terus berlangsung, kita tetap mau fokus pada kasih setia Tuhan, janji Tuhan, kebesaran Tuhan. Saudara, ya? Pak, saya kurang ngerti. Anda coba renungkan lagi. Kalau dengar sekali mungkin kurang mengerti, dengerin 2 kali. Minta sama Roh Kudus tuntunan. Ya. Dan yang ketiga, kesiapan aktif. Maksudnya apa? Ya, Anda tahu, tali yang dipilih terdiri dari beberapa tali yang ditarik agak rapi dan kuat terpilih. Ya, jadi nggak bisa hanya 2 tali ataupun semua tali, tapi 1 tali enggak. Harus semua aktif gitu. Jadi kita yang adalah bagian dari tali itu ya harus juga ambil bagian. Ada bagian yang tetap, Pak, kita kan Tuhan sudah lakukan semuanya. Benar. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kemenangan kita, kebutuhan kita, Tuhan sudah bayar. Tetapi saudari, Anda belum tinggal di surga, masih di dunia yang masih dikacaukan oleh si jahat. Gitu ya. Oleh sebab itulah kita butuh alat, tools untuk menerima atau menggunakan apa yang Tuhan sediakan. Dan salah satunya adalah tali ini. Kembali contohnya pada finansial keluarga tadi gitu ya. Bagaimana kesiapan aktif saya? Ya, kesiapan saya ketika saya punya masalah finansial di keluarga, mulai belajar mempercayai Tuhan. Ketika mempercayai Tuhan bukan berarti udahlah nggak usah tenang aja, ntar Tuhan cukupin lah, tenang aja, kita nggak usah apa-apa. Salah. Udah doa doang. Kita nggak, udah tenang, doa aja lah, nanti Tuhan juga kalau mau kasih. Kita nggak lakukan apa-apa. Salah juga. Ya,
kita tetap memberikan dan melakukan yang terbaik meskipun hasilnya tidak kelihatan. Kalau Anda usaha dan usahanya nggak kelihatan hasil, tetap memberikan dan melakukan yang terbaik, karena itu bagian kita. Hasil itu bagian Tuhan, tenang aja, gitu ya. Kemudian kita mulai melihat bagian Tuhan. Kita mulai percaya Tuhan pasti pelihara kita dan Dia punya banyak cara untuk melakukannya. Bukan cara kita doang, Tuhan, kalau Engkau nggak berkati usaha ini, kami nggak bisa makan. Salah. Belum tentu Tuhan pakai cara itu untuk berkati kita, tetapi kita tetap melakukan bagian kita. Kita tetap aktif melakukan bagian kita, memberi yang terbaik. Kalau Anda kerja, tetap kerja yang terbaik. Kalau kita belajar, belajar sungguh-sungguh. Ya. Kemudian ada ketika ini juga masalah kesiapan aktif juga adalah langkah iman. Jadi kita pun ketika kita memberikan dan melakukan yang terbaik, kita sedang menyiapkan diri dan keadaan saat Tuhan memenuhi bejana finansial kita. Ketika kita terus dalam keadaan apapun juga menyiapkan diri dan keadaan dengan memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, terlepas apapun hasilnya, sebenarnya itu langkah iman untuk kita menyiapkan saat Tuhan nanti memberkati usaha kita, pekerjaan kita. Kita udah punya hal yang siap, saudara. Ya, Anda sering dengar dulu perumpamaan dari itu ya, film. Ada orang yang dua petani yang berharap sama Tuhan supaya hujan karena musim kering. Yang satu mempersiapkan diri tanahnya supaya kalau hujan datang dia udah siap, tanahnya udah digemburkan benih. Yang satu tunggu dulu, nanti kalau Tuhan jawab baru. Mana yang akan dinikmatin? Yang menyiapkan diri, bukan yang nunggu. Ya, itu karena dia tahu itu datang dari Tuhan, dan dia tahu Tuhan itu pasti jawab, maka dia siapkan diri. Anda dan saya bukan menyiapkan diri dan bagaimana, tetapi ketika kita terus memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, meskipun hasilnya nggak kelihatan, Anda itu jangan biar ya dialah habis nggak tahu bagaimana. Bukan. Anda mulai ngelihat ini langkah iman saya. Supaya ketika kerjaan saya melesat, usaha saya melesat, saya udah siap. Gitu ya, karena banyak orang belum siap ketika usaha ramai. Waduh, dia nggak tahu bagaimana handle orang banyak, dia nggak tahu bagaimana handle uang, gitu. Oke, ya. Jadi kita ngelihat yang tadi, ya, diringkasin, ya, ringkasin. Jadi aplikasi menanti Kava adalah ketegangan yang penuh harap. Ketegangan bukan ketegangan pikiran, tapi fokus pada pengharapan. Ketegangan artinya terus fokus, kencangnya itu fokus. Kedua, fokus yang intens, terus menerus berkali-kali pada kasih setia Tuhan. Kalau Anda tadi ngelihat, sebenarnya itu. Kenapa? Karena kasih memberikan kekuatan untuk terus mencoba dan terus berharap. Kalau kita percaya pada kasih setia Tuhan, kita jatuh, kita bangkit lagi. Karena kasih itu membuat kita tahu bahwa nggak mungkin Tuhan tinggalin, nggak mungkin Tuhan nggak angkat saya, nggak mungkin Tuhan nggak tolong saya. Sehingga kita terus berharap dan terus mencoba. Hanya karena kita percaya pada kasih. Tapi kalau kita berharap pada kemampuan kita, kelayakan kita, ya ampun, kita udah sering marah sama Tuhan. Kita sering nyalain orang, kecuali diri kita sendiri. Nah, itu nggak layak sama sekali. Tapi kelayakan kita karena Tuhan, Engkau tetap mencintai saya walaupun aku nggak layak. Siapa sih kita? Kemudian yang tadi terakhir ada kesiapan aktif, adalah fokus percaya, bukti iman. Tuhan pasti pelihara, banyak cara menggenapi janjinya, dan bagian kita adalah melakukan bagian kita. Itu yang dengan memberi yang terbaik, itu bukti iman. Jadi Anda ngelihat ya, bahwa Kava adalah berhubungan dengan pengharapan, dengan kasih, dengan iman. Menanti Kava adalah memberi diri bersatu dengan Tuhan dalam pengharapan kita, dalam iman kita, dalam kasih, dalam meresponi kehidupan ini, tantangan kehidupan. Anda dan saya punya tantangan kehidupan, responlah dengan bersatu dengan Tuhan. Bagaimana respon dengan satu dengan Tuhan? Taruh pengharapan Anda di dalam Tuhan. Taruh iman kita, langkah iman kita bersama Tuhan. Taruh bahwa kasih kita satu. Jadi artinya Tuhan mengasihi saya harus juga respon dengan kasih. Banyak orang terlalu egois. Tuhan kau sayang saya, tetapi dia tidak ekspresikan kasihnya ke orang-orang di sekelilingnya. Itu bukannya Allah. Bukan dari Allah. Anda nggak bersatu dengan Allah kalau kayak begitu. Ya, kita kadang-kadang sadar, oh Tuhan sangat mengasihi saya.
Anda kan kalau Anda tahu bahwa Anda dikasihi Tuhan dan Anda satu, maka Anda pun harus mengekspresikan kasih, gitu kan? Kita harus mengekspresikan kasih. Kita juga harus mulai dong pikirin orang lain. Nah, itulah kafa, saudari. Ya, ini salah satunya. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menuntun, memimpin Anda mulai renungkan dan minta tuntunan. Karena apa ya, ini adalah praktikal untuk kita lakukan, dan sebab itu hanya Roh Kudus yang mampu secara spesifik menuntun kita. Tetapi garis besarnya, gambarannya seperti ini, ya. Terakhir, saya kasih aplikasi menanti kafa, contohnya, bukan Anda, tapi contoh. Aplikasinya, ibu rumah tangga yang burn out, aduh bosen, aduh capek jadi ibu rumah tangga, aduh rutinitas. Bukannya disangkal, kita mengakui kelelahan kita di hadapan Tuhan, jangan mengakui di media sosial. Nggak akan bantu Anda. Gitu ya. Banyak orang lelah jadi ibu rumah tangga. Wah, dia tulis di medsos. Oke, tetapi that's not gonna help you. Itu nggak akan membantu kita. Paling emosi kita sesaat doang. Oh iya, saudara-saudari, yang baca Anda doang. Gitu ya. Tapi Anda merasa puas, orang lain tahu. Orang lain punya masalah juga. Gitu ya. Nah, jadi bukan dilampirkan di medsos, tetap kita datang ke Tuhan, lalu lakukanlah tugas rutin kita, aktif tetap kaum ibu nih memasak, menyetrika, bersihin, sambil sadar mengandalkan kekuatan Tuhan, satu dengan Tuhan. Dia berkata, setiap langkahku, Tuhan, ada Engkau, mau lakukan sama Engkau. Tuhan, aku memasak dengan kekuatan-Mu. Lalu udah capek mikirin hari ini masak apa ya? Karena kemarin udah masak, kemarin lagi udah masak, udah bingung gitu ya. Belum kalau yang dimasakin gitu komplain, kok ini lagi gitu. Aduh, kita udah pusing. Tapi ibu-ibu tenang aja, kafah ya, lakukan. Tuhan, aku masak dengan kekuatan-Mu. Terus ada misalkan pejabat, pekerja, ataupun juga misalkan Anda pengusaha ya, di bawah tekanan. Kafa itu dengan contohnya, ini hanya contoh ya, tapi Anda nanti tanya Roh Kudus, ambil waktu hening, mau 15 menit, 10 menit, 5 menit, setengah jam, terserah, sebelum rapat, sebelum ambil keputusan, sebelum usaha, untuk diam dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Jangan anggap kita mampu, ya. Mulai minta hikmat. Karena kita kan kafa ngambil dari Tuhan juga boleh, kan kita satu dari Dia. Jangan andalkan sekedar pengalaman, keahlian kita, ya, ataupun sekeliling kita. Ketika sakit kronis juga. Wah, ketika saya percaya sama Tuhan, firman-Mu, bilu-bilunya bukan Yesus, kita maunya besok langsung sembuh, atau hari ini langsung sembuh. Belum tentu. Tapi jangan berhenti, kita kafa. Setiap bangun pagi, kalau kita belum sembuh, masih keadaan masih sakit, hari ini aku kembali menaruh harapanku pada penyembuhan dan kekuatan-Mu Tuhan. Taruh, ngomongin. Lalu jalani hari itu dengan melakukan apa yang mampu. Jangan kita, aduh kenapa sih belum, aduh Tuhan firman-Mu benar enggak sih, gitu. Jangan itu, jangan diisi itu, jaga pengharapan kita, ya. Nah, kita lakukan yang terbaik, saudara. Ini contohnya aja, oke? Anda pekerja ataupun juga ibu rumah tangga, pengusaha, semua butuh menanti-nantikan Tuhan supaya mendapatkan kekuatan yang baru. Artinya terjadi pertukaran. Ada yang datang dari Tuhan dan yang Anda punya diambil sama Tuhan. Amin ya.